Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel Mobile Art 99. Oke bosku, jadi seperti biasa pada kesempatan ini saya akan share lagi kepada kalian sebuah file config terbaru buat Gcam LMC 8.4 R18, yaitu Sigma versi 2. Jadi confignya config Sigma versi 2 ya teman-teman. Jadi untuk versi yang kedua ini dia lebih tersaturasi dibanding dengan versi yang pertamanya ya teman-teman. Oke bosku, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke aplikasi Gcam LMC 8.4 nya. Oke, ini dia tampilan sebelum kita pasang config-nya ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba pasang dulu config-nya. Oke, ini dia Sigma versi 2. Oke, kita langsung pasang. Oke, jadi ini dia interface setelah kita pasang config-nya. Jadi di sini ada beberapa menu ya teman-teman. Oke bosku, sebelum kita jepret kita lihat dulu rinciannya. Oke, di sini saya HDR-nya aktif ya teman-teman, dan kita ubah rasio gambarnya ke 16:9. Oke bosku, bisa terlihat jadi di sini objeknya sebuah lapangan dan sekolah ya teman-teman. Oke bosku, tanpa berlama-lama kita langsung coba jepret ke arah sini. Perhatikan sebelum dan setelah kita jepret. Oke, tunggu sebentar, proses HDR-nya masih berjalan. Oke, langsung saja ini dia sudah menyimpan. Mari kita lihat. Nah, jadi ini dia untuk hasil dari jepretan Gcam LMC 8.4 R18 dengan config Sigma versi 2. Wow, hasilnya benar-benar sangat jernih sekali dan sangat bening sekali ya teman-teman. Jadi untuk tone warna yang dihasilkan dari config ini dia lumayan cukup tersaturasi, sedikit tersaturasi dibanding dengan versi yang pertamanya ya teman-teman. Jadi untuk versi yang kedua ini dia sedikit lebih berwarna. Oke, sekarang kita akan tes dengan rincian Leica aktif. Oke, kita langsung coba jepret ke arah yang sama seperti ini di rincian Leica aktif. Oke, perhatikan bosku sebelum dan setelah kita jepret. Oke, jadi di sini untuk proses HDR-nya lumayan cukup cepat ya teman-teman. Nah, ini dia untuk hasil dari rincian Leica aktif ya teman-teman. Jadi untuk Leica aktif di sini dia hasilnya lebih estetik ya teman-teman. Bisa terlihat bosku, untuk Leica aktif ini dia sedikit ada efek vignette. Di pinggir fotonya dia sedikit agak gelap dan di tengah fotonya dia sedikit agak cerah. Untuk saturasinya dia sama ya teman-teman, tidak mempengaruhi antara Leica aktif dan Leica non aktif. Oke, ini dia perbedaan dengan Leica non-aktif. Jadi untuk Leica non-aktif dia lebih merata untuk saturasi, kontras, dan exposure-nya dia lebih merata untuk memenuhi frame ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk perbedaan Leica aktif dan Leica non-aktif. Oke, sekarang kita akan tes, kita akan bandingkan dengan hasil jepretan kamera bawaan HP. Ini dia interface dari kamera bawaan HP saya. Di sini saya masih menggunakan HP kentang Redmi Note 8. Oke bosku, perhatikan. Ini dia kita jepret dengan kamera Redmi Note 8. Oke, sekarang kita lihat hasilnya di aplikasi Gcam LMC 8.4 nya. Oke bosku, ini dia untuk hasil dari jepretan kamera Redmi Note 8. Nah, jadi ini dia untuk hasil dari jepretan kamera Redmi Note 8. Jadi dia hasilnya sangat natural sekali ya teman-teman. Untuk saturasinya dia sangat natural. Dan di sini untuk Redmi Note 8 hasil fotonya sedikit agak gelap ya teman-teman, agak poek jika dibandingkan dengan hasil jepretan Gcam LMC 8.4. Wow, perbedaannya sangat jauh sekali ya teman-teman. Untuk hasil jepretan Gcam LMC 8.4 dengan config Sigma versi 2, dia hasilnya lebih jernih, lebih bening, dan lebih berwarna. Oke bosku, sekarang kita tes tipis-tipis lagi ke tempat yang berbeda. Oke teman-teman, jadi nanti bagi kalian yang belum tahu cara pasang Gcam LMC 8.4 dan file config-nya, nanti kalian cek kolom deskripsi. Nanti di situ ada tutorial atau cara pemasangan Gcam LMC 8.4 dan file config-nya. Oke bosku, kita lanjut tes tipis-tipis lagi. Jadi di sini lokasinya di pinggir jalan ya teman-teman. Kita jepret ke arah sini tanpa Leica aktif. Kita langsung jepret. Perhatikan bosku sebelum dan setelah kita jepret. Oke, di sini kita akan coba aktifkan mode race-nya ya teman-teman.
Oke, sekarang kita langsung jepret ke arah yang sama seperti ini di rincian mode res aktif. Oke, perhatikan bosku, nanti kita akan coba lihat perbedaan antara mode res aktif dan mode res nonaktif. Oke, tunggu sebentar. Oke, ini dia hasilnya sudah menyimpan. Nah, jadi ini dia untuk hasil dari mode res aktif ya teman-teman. Oke, bisa kalian perhatikan bosku. Sekarang kita akan coba zoom ya untuk hasil fotonya. Perhatikan, ini dia untuk mode res aktif, kita bisa zoom sampai dekat dan terlihat sangat jelas ya teman-teman. Oke, perhatikan bosku, kita akan zoom. Jadi untuk mode res aktif ini dia bisa zoom sampai dekat dan seperti ini untuk hasilnya ya teman-teman, bisa terlihat untuk tulisan sekecil ini tadi dari kejauhan dia bisa terlihat sangat jelas, bisa terbaca ya teman-teman. Oke, jadi jika dibandingkan dengan mode res nonaktif, dia hasilnya akan sedikit ada perbedaan ya teman-teman. Oke, kita lihat perbedaannya. Nah, ini dia untuk mode res nonaktif. Kita akan coba zoom ke tulisan yang sama ya teman-teman, bisa kita lihat. Jadi untuk mode res nonaktif dia mentok sampai sini ya teman-teman. Ketika kita zoom untuk hasil fotonya dia mentok sampai sini, beda dengan mode res aktif. Dan untuk mode res aktif ini dia nanti untuk hasil fotonya sedikit agak besar ya teman-teman. Untuk filenya, untuk ukuran filenya dia sedikit agak besar, beda dengan mode res nonaktif. Jadi untuk mode res aktif itu dia hasilnya lebih jernih, lebih detail ya teman-teman, dan ukuran filenya pun dia sedikit lebih besar. Oh ya bosku, jadi config ini juga sangat baik sekali digunakan pada objek manusia ya teman-teman. Pada siang hari maupun malam hari hasilnya sangat mantap sekali, sangat jernih sekali. Oke, lanjut bosku, sekarang kita akan tes tipis-tipis pada foto malam hari ya teman-teman. Jadi sebetulnya di sini waktunya setelah maghrib ya. Oke, kita langsung jepret tanpa mode malam nonaktif ya. Oke, sekarang kita akan coba aktifkan mode malamnya. Kita jepret ke objek yang sama, ke arah yang sama seperti ini. Oke, perhatikan bosku, sebelum dan setelah kita jepret nanti kita bisa lihat perbedaan antara mode malam aktif dan mode malam nonaktif. Oke, ini dia hasilnya sudah menyimpan. Nah, jadi ini dia untuk hasil dari jepretan Gcam LMC 8.4 dengan config Sigma versi 2 di mode malam aktif ya teman-teman. Bisa kalian lihat bosku, untuk hasilnya di sini dia terlihat sangat detail sekali, lumayan cukup tajam dan tanpa ada noise ya teman-teman. Dan ini perbedaannya dengan mode malam nonaktif. Jadi perbedaannya seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut bosku, sekarang kita tes tipis-tipis pada objek makro. Di sini saya zoom 2 kali ya teman-teman. Kita langsung jepret. Di sini objeknya serangga sangat kecil sekali. Oke, perhatikan bosku, ini dia hasilnya sudah menyimpan. Nah, jadi seperti ini untuk hasil dari jepretan mode makro Gcam LMC 8.4 dengan config Sigma versi 2. Wow, hasilnya sangat detail sekali ya teman-teman, sangat tajam sekali dan jernih sekali. Oke, sekarang kita tes tipis-tipis lagi. Oh ya teman-teman, jadi nanti bagi kalian yang ingin mencoba config ini, silahkan langsung gaskeun aja download di kolom deskripsi. Untuk file confignya dia seperti biasa berformat zip. Nanti kalian harus ekstrak terlebih dahulu dengan menggunakan password. Dan ini dia untuk passwordnya.
Oke bosku, terima kasih banyak bagi kalian yang sudah simak videonya sampai selesai. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.